Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, sahabat GKI. Kita berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala GKI. Saya Pendeta Sri Agus Patnaningsih dari GKI Residen Sudirman, Surabaya. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Dengan sukacita kami menyambut sapaan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus memberi kami terang dan hikmat. Amin. Sahabat GKI, hari ini kita akan merenungkan tema merah putih, berani dan suci. Mika 6 ayat 8 mengatakan, "Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Apakah yang dituntut Tuhan darimu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu?" Sahabat GKI, ada seorang pengusaha kecil yang mendapat tawaran proyek besar asalkan mau memberi uang pelicin. Ia menolak tawaran itu meskipun kehilangan kesempatan berkembang dan keuntungan besar. Dengan berani ia menolak ketidakbenaran. Di hati pengusaha ini ada dua warna indah. Merah yang diekspresikan dengan berani hidup benar dan putih yang nampak dalam sikap tulus nan suci dalam integritas diri. Dalam kitab Mika pasal 6 ayat 8 kita membaca bahwa Tuhan menuntut umatnya untuk membangun gaya hidup yang benar di hadapannya, yaitu berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapannya. Tuntutan Tuhan ini diserukan di tengah kondisi Yehuda yang sedang dilanda kemerosotan moral, ketidakadilan sosial, dan penindasan terhadap orang miskin. Mereka rajin beribadah, namun ibadahnya hanya rutinitas formal yang kosong. Para pemimpin rohani dan politik menyukai korupsi. Sebenarnya, kepada mereka telah diberitahukan apa yang baik melalui hukum Taurat dan pengajaran para nabi. Jadi masalahnya bukannya mereka tidak tahu apa yang dikehendaki Tuhan, namun mereka tidak taat. Untuk itulah mereka diingatkan kembali tentang apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan menghendaki umatnya. Yang pertama, berlaku adil. Ini adalah keadilan dalam sikap yang aktif, memberi kepada setiap orang haknya, menolak ketidakbenaran, tidak memihak pada yang salah, menegakkan hukum dengan benar, melawan penindasan, melindungi yang lemah. Yang kedua, mencintai kesetiaan. Ini berarti bukan sekedar melakukan, tapi menaruh hati dan sukacita melakukan kasih setia, belas kasih dan kebaikan yang tanpa pamrih. Ketiga, hidup dengan rendah hati. Ini berarti berjalan dengan sikap rendah hati, penuh kesadaran akan kehadiran Tuhan. Kerendahan hati lahir dari relasi yang akrab dengan Allah. Ayat firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua bahwa Tuhan menghendaki umatnya hidup benar secara utuh dalam satu paket lengkap, ritual dan kehidupan aktual. Umat dipanggil membangun gaya hidup benar secara utuh, yaitu membangun hidup dengan sesama dalam sikap yang adil, dengan motivasi hati yang sedia melakukan kasih setia, kebaikan tanpa pamrih, dan selalu berelasi dengan Allah dalam kerendahan hati. Panggilan ini bisa digambarkan dengan warna hati yang dihiasi merah putih.
Merah berarti berani menegakkan kebenaran meskipun berisiko. Putih berarti suci hati dengan penuh integritas diri, bebas dari kepentingan pribadi. Keberanian dan kemurnian hati berjalan bersama Tuhan dan tidak dikuasai ambisi dan kepentingan pribadi. Bagaimanakah kita bisa melakukan kehendak Tuhan ini di tengah rasa syukur menyambut 80 tahun kemerdekaan bangsa kita? Kemerdekaan bukan hadiah murah, tapi hasil darah dan air mata para pahlawan. Hari ini tantangan kita berbeda. Bukan lagi mengangkat senjata, tapi melawan korupsi, hoax, ketidakadilan, diskriminasi, dan kepentingan pribadi yang merugikan banyak orang. Mari merayakan kemerdekaan bangsa Indonesia yang kita cintai, bukan hanya secara formal memasang bendera dan hiasan merah putih, tapi warnai hati dan hidup kita dengan merah putih. Nyatakan kebenaran dan kesucian di tengah tantangan zaman ini. Keberanian pada zaman ini bisa berarti berani berkata benar walau berbeda dengan mayoritas. Berani menolak kompromi yang melanggar kebenaran. Berani menjaga integritas meski ada peluang curang. Kesucian hati pada zaman ini berarti murni dalam motivasi, tidak memanfaatkan posisi untuk kepentingan pribadi, menjaga kemerdekaan dari segala hal yang mencemari moral bangsa. Sahabat GKI yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, kita dipanggil menjadi duta merah putih di rumah, di tempat kerja, dalam bermedia sosial, dan di masyarakat. Merah putih bukan sekedar kain yang berkibar, tapi pesan hidup. Merah mengingatkan kita untuk berani demi kebenaran. Putih mengingatkan kita untuk menjaga kemurnian hati. Keduanya harus berjalan bersama. Merah tanpa putih adalah keberanian yang liar. Putih tanpa merah adalah kemurnian yang pasif. Keduanya bersatu menjadi kesaksian yang indah bagi bangsa dan bagi Tuhan. Seperti puisi singkat ini. Merah di dadaku, putih di jiwaku. Merah berani, tak tunduk pada salah. Putih suci, tak ternoda oleh celah. Dua warna satu makna, di bumi merdeka, di hati yang percaya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas 80 tahun kemerdekaan bangsa Indonesia. Tolonglah kami melanjutkan perjuangan bangsa ini dengan hati dan karya merah putih. Hidup dan berkarya benar dengan hati suci, agar kami menjadi saksi Kristus di bumi pertiwi yang kami cintai. Berkatilah setiap upaya pemberantasan korupsi, penegakan keadilan, dan upaya membangun damai sejahtera di seluruh pelosok negeri. Kuatkan dan berkatilah bangsa kami, ya Tuhan, di dalam Kristus Tuhan kami. Amin.